Izinkan saya memberikan laporan mengenai perkembangan ekonomi 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan laporan di sini. Saya mulai dengan slide saya pertama. Kita lihat ketidakpastian dunia itu sangat tinggi dan kita lihat ada geopolitik di Timur Tengah yang sekarang juga agak masih membaik. Tadi saya di waktu ruang tunggu ditanya apa akan pasti aman di sana, ya waktu aja yang akan bisa cerita sama kita apakah nanti dengan ceasefire di Gaza akan bisa semua tenang. Tapi paling tidak hari ini keadaan itu sangat tenang. Semua pihak bahagia karena ini masalah kemanusiaan. Jadi ada kelihatan tanda-tanda membaik. Kemudian kita lihat Rusia di Ukraina dan juga ketegangan di Laut Cina Selatan. Ya, kemarin saya baru tadi malam saya balik dari Amerika. Saya di sana masalah tarif saya ketemu dengan Menteri Perdagangan atau Sekretaris Commerce Lutnick. Kami bincang 2 session, saya berbincang dengan dia 1 jam berdua, sampai saya pamit, saya bilang karena di luar sudah menunggu tim untuk kita bilateral. Dari pembincangan itu memang Lutnick memberikan pandangan bahwa bagaimana Presiden Trump menghargai amat Presiden Prabowo dengan pidatonya di UN, dan juga ini saya kira satu langkah maju. Dan kemudian kita tahu Presiden Prabowo juga hadir dalam KTT yang di Kairo di Mesir, yang itu sangat diharapkan oleh Presiden Trump. Presiden Trump melalui anaknya juga nelpon saya memastikan bahwa Presiden Prabowo hadir di situ, dan itu saya juga sampaikan kepada Presiden Prabowo, nyarankan untuk beliau hadir di sana. Karena kita memerlukan sekali dua ini. Jadi Presiden Prabowo pergi ke Cina kemarin waktu hari ulang tahun 80 Tiongkok. Itu Cina sangat senang, sangat bahagia sekali. Dan sekarang Amerika sangat senang. Jadi sebenarnya kita kedua sisi sudah pada posisi yang sangat baik. Saya kira dalam perjalanan sejarah Indonesia belum pernah di mana dua pihak sangat berapresiasi, berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atau kepada Indonesia. Lutnick beritahu pada saya bahwa masalah tarif, ya dia ada bicara sini, bicara sana. Tapi saya bilang kita akan mengikuti aturan ini semua satu, panjang tidak tentu mengganggu perjanjian perdagangan kita yang sudah ada dengan negara lain. Karena kita harus honor, harus menghormatin itu. Karena kalau itu juga tidak kita lakukan berbahaya juga. Anda kan tidak ingin juga nanti satu ketika kami berkhianat sama Anda, tidak bisa juga. Jadi menurut saya kita di samping kita butuh mereka, kita juga harus menunjukkan kita punya dignity, punya harga diri yang tinggi untuk tidak bisa diatur-atur begitu saja. Dan saya bilang Presiden Prabowo ya insya Allah akan juga hadir ke sana, ke Kairo, dan kemudian dia bilang Presiden Trump akan nanti telepon juga Presiden Prabowo, dan itu terjadi. Dan saya kira dalam beberapa hari, dalam minggu terakhir ini 2 kali Presiden Trump bertelepon dengan Presiden Prabowo, dan itu saya kira satu langkah yang luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, kita di 2 area ini bagus. Hubungan dengan Amerika relatif bagus, hubungan dengan Cina juga relatif bagus. Tinggal sekarang kita lihat dalam negeri. Dalam negeri bagaimana? Tentu banyak masalah yang harus kita selesaikan. Tapi overall menurut saya di sana sini kurang, kita akan melihat banyak sekali hal-hal yang bagus. Kita juga melihat di tengah ketidakpastian itu, Indonesia juga masih menunjukkan kinerja yang kuat dalam dan stabil pada tahun pertama Presiden Prabowo. Itu kita tidak bisa ungkirin. Memang kemudian ada masalah di sana sini,
ya pastilah juga saya merasakan waktu zamannya Pak Jokowi tahun pertama 2015 itu juga ya banyak masalah. Jadi saya lihat itu tentu satu hal yang sangat wajar kalau terjadi di sana sini masih kekurangan. Tapi data yang kita lihat ini, inflasi kita masih tetap terkendali, pertumbuhan ekonomi kita masih ya 5,12, dan saya pikir Menteri Keuangan sudah mengatakan tadi dengan 5,2, mudah-mudahan 5,1, 5,2 bisa didapat. Ini tergantung sekarang dengan mazhabnya Menteri Keuangan. Dari dulu waktu saya Kepala Staf Presiden, beliau ini juga sebagai deputi saya, selalu polanya di situ. Bagaimana market itu diguyur dengan cash, dengan dana uang yang berputar di market. Tapi kita memang, saya sudah sampaikan waktu itu pada Presiden yang lalu, kita ada yang salah dengan Republik ini, dengan sistem keuangan kita, di mana APBN masuk keluar tapi nanti disedot lagi oleh Bank Sentral. Dan itu yang terjadi sehingga M0-nya rendah. Nah sekarang saya lihat dengan kesempatan ini, saya lihat Menteri Keuangan yang baru, dia mendorong betul mazhabnya dia ini untuk mengguyur market itu dengan tadi ditaruh 200 triliun rupiah di perbankan. Dan itu saya kira langkah yang sangat bagus. Sekarang saya ngalamin dengan dia, karena itu Presiden waktu itu Pak Jokowi tanya saya karena Pak Purbaya deputi saya, dia sarankan ke saya, Pak harus begini menurut dia. Tapi saya juga lama-lama saya pikir-pikir benar juga. Kemudian dibantu anak-anak muda lain di kantor saya, mereka juga kita bicara tim. Selalu kita harus bicara tim. Jangan pernah merasa bahwa dengan Anda sendiri akan bisa, tidak. Semua harus dalam teamwork dan semua dengan keahlian masing-masing, dan kita mau mendengar apa yang kurang, apa yang harus dilakukan. Dan jangan kita juga memberikan masalah aja, kita juga cari jalan keluarnya. Jadi saya juga pada pengkritik-kritik itu, saya senang. Tapi kadang-kadang kritik basis datanya nggak ada, asal ngomong saja. Itu saya kira juga perlu kita perbaikin. Jadi apa yang dilakukan Presiden Prabowo, menurut saya program-program sangat bagus-bagus. Ya, makan bergizi lah, masalah koperasi lah, masalah pendidikan, human capital. Ini juga saya pikir sangat penting sekali. Kemudian kalau kita lihat ekonomi kita juga masih resilient, juga beberapa pertumbuhan yang perlu kita lihat, ada memang penurunan penjualan mobil, ada penurunan juga mengenai semen, kita monitor semua, dan saya kira ini bisa semua diperbaikin. Kita juga jangan terlalu takut melihat ada masalah dunia itu ngeri kok. Di Amerika itu kita lihat, sekarang belum juga bisa recovery, dengan dia bikin tarif, harga dia jadi mahal, ya mereka pun goyang. Kita masih bersyukur menurut hemat saya, dengan tim yang kemarin kami pergi ke sana, bahwa kita masih posisi mungkin masih lebih baik dari Amerika. Kemudian kalau kita lihat termasuk PR untuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, ini menjadi penting. Dan sebenarnya juga tidak susah-susah amat. Kita aja nggak kompak. Misalnya saya beritahu Brebes, ini yang saya langsung alami, saya hanya ketua Dewan Ekonomi, tapi saya melihat tadi masalah ini, saya ingat waktu saya jadi Menko Marves. Ya sebenarnya hanya masalah satu misalnya, izin AMDAL untuk untuk footwear dan untuk garment. Itu hanya di Menteri Hanif. Ya saya telepon aja Pak Hanif. Pak Hanif rupanya orangnya cepat sekali. Itu langsung izinnya diberikan. Kenapa? AMDALnya AMDALnya garment, baju bekas-bekas potong-potongan kain aja, itu diberikan. Sekarang bisa tercipta sudah 12.000 lapangan kerja, itu akan naik sampai 120.000 lapangan kerja dalam waktu-waktu ke depan ini. Kita ada dua masalah, satu tadi masalah perizinan, yang kedua tadi masalah kualitas tadi pekerja kita. Kualitas pekerja kita solusinya apa? Kita bikin aja SMK untuk di situ. Misalnya SMK tadi untuk keterampilan apa. Jadi kita jangan hanya shadow boxing, lihat solusinya apa, cari itu. Dan sekaligus kita jual lapangan kerja. Orang di luar sekarang itu repot untuk cari nurse, suster, perawat. Kita bikin aja sekarang ini. Banyak orang kita kok, dan orang Indonesia disukai di Jepang, di Jerman. Saya
transit di Tokyo tadi malam. Itu yang melayani kita sudah orang-orang Indonesia. Lapangan kerja banyak sekali di sana. Tinggal kita mau. Kita bertukar informasi sesama menteri, harus tukar. Dengan Anda sebagai menteri merasa bahwa Anda bisa menyelesaikan, enggak, saya 3 kali Menko. Sekali saya kepala staf presiden. Enggak bisa. Jadi kalau tidak terintegrasi kerja itu, udahlah. Itu bohong aja itu. Anda pakai lambang-lambang menteri, tapi nggak melakukan koordinasi yang bagus, nggak ada gunanya. Jadi saya lihat sekarang banyak yang bisa kita lakukan. Sektor informal, kita jangan biarkan sektor informal ini saja yang berkembang, itu kan gajinya rendah. Upah minimum kerja itu kita rumuskan basisnya apa, berapa hak hidup layak. Dari situ aja kita berangkatnya. Jangan pula ada yang ngatur kita masalah. Saya bilang presiden, Pak, kenapa kita mesti diatur sama organisasi buruh? Lah kita kan mikirkan dia. Kalau dia hanya mikirkan dia, tidak mikirkan investor, ya susah. Jadi harus ada equilibriumnya. Dan itu harus ketegasan kita semua bahwa ini penting dan perlu kita jelaskan dengan angka-angka yang besar. Saya kira dengan Kementerian Tenaga Kerja kami bicara, Dewan Ekonomi bicara, kita dengarin Apindo, kita dengarin semua. Akhirnya kita rumuskan dalam formula dan kita sampaikan pada Presiden, dan saya lihat Presiden sudah terima. Tapi saya bilang Presiden, Pak Presiden, mohon maaf, mohon Bapak juga jangan mau dipaksa untuk sana sini. Ini yang sudah yang terbaik, jalan tengah. Bila bilang enggak, Pak Luhut saya enggak terpengaruh. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat juga, mendorong pertumbuhan ekonomi, injeksi ideal pemerintah di 200 triliun yang diberikan Menteri Keuangan ini sudah mulai kita lihat menunjukkan hasil. Tentu butuh waktu. Kita ini kadang-kadang seperti makan cabai aja, begitu digigit coba pedas. Ya enggak lah, kan butuh waktu, itu satu proses. Ya, jadi 200 triliun masuk, ya bank itu, ya kayak ngomongnya Menteri Keuangan kan gitu, yang urusan bank itu betul. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.